Devarim atau Kitab Ulangan pasal yang keempat. Dan sekarang hai Israel, dengarlah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang aku ajarkan kepadamu, supaya kamu lakukan, sehingga kamu dapat hidup dan masuk serta memiliki negeri yang Yahwe Elohim leluhurmu berikan kepadamu. Janganlah kamu menambahi perkataan yang aku perintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya, demi memelihara perintah-perintah Yahwe Elohimmu yang telah aku perintahkan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang telah Yahwe lakukan di Baal Peor, sebab Yahwe Elohimmu telah memusnahkan setiap orang di antara kamu yang mengikuti Baal Peor. Dan kamu semua yang berpegang erat kepada Yahwe Elohimmu masih hidup pada hari ini. Perhatikanlah, aku telah mengajar kamu ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepadamu, sebagaimana Yahwe Elohimku telah memerintahkannya kepadaku, supaya kamu lakukan di tengah-tengah negeri yang kamu masuki untuk memilikinya. Dan kamu harus memelihara dan melakukannya, karena perintah itu akan menjadi hikmat dan pengertianmu di mata bangsa-bangsa yang mendengar segala ketetapan ini. Dan mereka akan berkata, bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berpengertian. Sebab siapakah bangsa besar yang Elohimnya datang dekat kepadanya seperti Yahwe Elohim kita setiap kali kita memanggil namanya? Dan siapakah bangsa besar yang ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturannya sedemikian adil seperti seluruh hukum ini yang aku tetapkan di hadapanmu pada hari ini? Hanya awasilah dirimu dan jagalah jiwamu dengan hati-hati, supaya engkau jangan melupakan perkara-perkara yang telah matamu lihat, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari hatimu seumur hidupmu. Dan beritahukanlah semuanya itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu. Pada waktu engkau berdiri di hadapan Yahwe Elohimmu di Horeb, waktu Yahwe berfirman kepadaku, kumpulkanlah umat itu bagiku, dan aku akan membuat mereka mendengar perkataanku, supaya mereka dapat belajar untuk takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan supaya mereka mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Dan kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sementara gunung itu terbakar api sampai ke pusar langit, kegelapan, awan, dan kekelaman. Dan Yahwe berfirman kepadamu dari tengah-tengah api itu, sedangkan kamu mendengar suara perkataan, tetapi kamu tidak melihat suatu bentuk, hanya suara. Dan dia menyatakan perjanjiannya kepadamu, yang telah dia perintahkan kepadamu, supaya kamu melakukannya, yaitu ke-10 perintah. Dia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu Yahwe memerintahkan aku supaya mengajar kamu ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri yang akan kamu lalui untuk memilikinya. Selanjutnya, kamu harus sangat mengawasi dirimu, karena kamu tidak melihat suatu bentuk apapun pada hari Yahwe berfirman dari tengah-tengah api kepadamu di Horeb, supaya kamu jangan berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai gambaran apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang, yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan supaya engkau jangan mengarahkan matamu ke langit dan melihat matahari dan bulan dan bintang-bintang, yaitu seluruh tentara langit, dan engkau disesatkan dan menyembah serta beribadah kepada Dia yang telah Yahwe Elohimmu bagi-bagikan kepada segala bangsa di bawah segenap langit. Dan Yahwe telah mengambil dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi di Mitsraim untuk menjadi sebuah bangsa baginya, sebuah milik pusaka,
seperti yang terjadi sekarang ini. Tetapi Yahwe menjadi murka terhadapku karena perkataanmu dan bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan bahwa aku tidak dapat masuk ke negeri yang baik yang telah Yahwe Elohimmu berikan kepadamu sebagai milik pusaka. Sebab aku akan mati di negeri ini dan aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan. Tetapi kamu akan menyeberanginya dan akan memiliki negeri yang baik itu. Jagalah dirimu agar kamu tidak melupakan perjanjian Yahwe Elohimmu yang telah Dia buat dengan kamu, dengan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang telah Yahwe Elohimmu larang. Sebab Yahwe Elohimmu adalah api yang menghanguskan. Dialah Elohim yang cemburu. Apabila engkau beranak cucu dan telah lama tinggal di negeri itu dan berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun dan melakukan apa yang jahat di mata Yahwe Elohimmu sehingga menyulut murkanya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri yang kesana kamu seberangi Yordan untuk memilikinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu akan dimusnahkan. Dan Yahwe akan menyerakkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa. Ke tempat Yahwe akan menyingkirkan kamu. Dan di sana kamu akan beribadah kepada sesembahan-sesembahan lain buatan tangan manusia, dari kayu dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau makan atau mencium. Tetapi dari sana kamu akan mencari Yahwe Elohimmu, dan engkau akan menjumpai apabila engkau mencari Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Di dalam kesesakanmu, pada saat semua hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Yahwe Elohimmu dan akan mendengarkan suaranya. Sebab Yahwe Elohimmu adalah Elohim yang penuh kemurahan. Dia tidak akan meninggalkan dan memusnahkan engkau, ataupun melupakan perjanjian leluhurmu yang Dia telah bersumpah kepada mereka. Cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak hari Elohim menciptakan manusia di atas bumi. Apakah pernah terjadi sesuatu hal yang sedemikian besar seperti hal ini, ataupun pernah terdengar sesuatu yang seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Elohim yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang telah engkau dengar dan engkau tetap hidup? Atau pernahkah ada Elohim yang pergi untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan pencobaan-pencobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kegentaran-kegentaran yang besar, seperti yang telah Yahwe Elohimmu lakukan bagimu di Mitsraim di depan matamu. Kepadamu hal itu dinyatakan supaya engkau mengetahui bahwa Yahwe adalah Elohim dan tidak ada yang lain selain Dia. Dari sorga Dia membuat engkau mendengar suaranya, sehingga Dia dapat mendidik engkau dan membuat engkau melihat apinya yang besar di bumi. Dan engkau telah mendengar perkataannya dari tengah-tengah api itu. Karena Dia mengasihi leluhurmu dan memilih keturunan mereka, dan membawa engkau keluar dari Mitsraim disertai kehadirannya dan kuasanya yang besar, untuk menghalau bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat dari hadapanmu, untuk membawa engkau masuk dan memberikan negeri mereka kepadamu menjadi milik pusaka, sebagaimana yang terjadi pada hari ini. Ketahuilah pada hari ini dan camkanlah di dalam hatimu, bahwa Yahwe, Dialah Elohim di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Engkau harus memelihara ketetapan-ketetapan dan perintah-perintahnya yang aku perintahkan kepadamu hari ini, supaya hal itu menyertai engkau dan anak-anakmu sesudah engkau, dan supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahwe Elohim kita berikan kepadamu untuk selama-lamanya.
Pada waktu itu Mose memisahkan 3 kota di seberang Yordan yang menghadap arah matahari terbit, supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak merencanakan dan dengan tidak membencinya terlebih dahulu dapat melarikan diri ke sana, sehingga dia apabila melarikan diri ke salah satu kota itu dapat tetap hidup. Beser di padang gurun di daerah dataran tinggi untuk orang Ruben, Ramot di Gilead untuk orang Gad, sedangkan Golan di Basan untuk orang Manasye. Inilah Torah yang Mose tetapkan bagi Bani Israel. Dan inilah kesaksian, ketetapan dan peraturan yang Mose katakan kepada orang Israel ketika mereka keluar dari Mitsraim, di seberang Yordan, di lembah seberang Bet Peor di negeri Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesbon, yang Mose dan Bani Israel pukul kalah mereka saat keluar dari Mitsraim. Dan mereka memiliki negerinya dan juga negeri Og, raja negeri Basan, 2 raja orang Amori yang diam di seberang Yordan ke arah matahari terbit, mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon sampai gunung Sion yang adalah gunung Hermon, serta seluruh Araba di seberang Yordan di sebelah timur, bahkan sampai laut Araba di kaki gunung Pisga.